Beruntung para orang tua yang punya anak berada di pesantren, beruntung. Apalagi sampai menjadi seorang ustadz, beruntung. Kenapa? Telah menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, anak kita, keturunan kita, sahabat kita, saudara kita, dan semua yang kita lihat, yang kita pandang mereka itu adalah orang-orang yang ahli maksiat misalnya. Kata Nabi Muhammad, aku mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian. Nabi Muhammad tidak asal berbicara, tapi Nabi Muhammad berbicara sekaligus memberikan bukti. Di antara buktinya adalah beliau katakan dalam hadis tersebut, wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Saya masih teringat bagaimana saya punya Abah Habib Hasan Baharun rahimallahu rahmatullah, beliau berkata, beruntung para wali santri yang memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Kenapa? Dia sudah memulai tahapan menggembirakan Nabi Muhammad. Kalau sudah berhasil anaknya menjadi seorang ustadz, seorang da'i, apa yang dilakukannya? Kata saya punya Abah, demi Allah, nanti ketika meninggal dunia wali santri itu akan dipeluk dan disambut oleh Nabi Muhammad. Satu lagi, saya punya ayah berkata begini, Segaf, kalau seumpama ada satu orang datang dengan dunia dan seisinya untuk menggantikan posisi saya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang da'i, sebagai seorang mudirul ma'had, demi Allah saya tidak akan jual. Kenapa? Karena Nabi Muhammad seorang Nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi, aku ini adalah manusia paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana adukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumal qiyamah. Seandainya ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu dia tidak mendapatkan balasan daripada orang tersebut, jangan khawatir, aku yang membalasnya untuk kalian. Apalagi Abi lakukan ini semuanya untuk Nabi Muhammad, memberikan petunjuk kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga ada seorang arif billah di akhir zaman ini berkata, beruntung kepada kita, sebagaimana tadi saya katakan oleh Allah Hadda, bahwasanya setiap orang punya modal, paling tidak dengan niatnya. Oleh karenanya yang menjadi pengusaha, carilah uang untuk Rasulullah. Yang jadi pejabat, gunakan jabatannya. Setiap hari keluar dari rumahnya, saya akan gunakan jabatan ini untuk mengayomi umatnya Nabi Muhammad. Yang nggak punya apa-apa, gunakan kesempatan untuk berdoa supaya mendoakan umatnya Nabi Muhammad. Dengan cara seperti itu, setiap hari Kamis semua apa yang kita lakukan disodorkan kepada Muhammad, sehingga Nabi Muhammad akan membalasnya secepat mungkin. Sehingga apa? Saya punya ayah berkata, kalau seumpama Nabi Muhammad berkata begini kepada orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan, maka bagaimana dengan kita yang berbuat untuk Nabi Muhammad? Paling sedikit yang didapatkan oleh para ulama, para asatidzah, para donatur-donatur yang menanggung, yang membantu para pesantren-pesantren dan majelis-majelis taklim, madrasah-madrasah diniyah, paling sedikit ketika mereka meninggal dunia, Rasulullah hadir bersama mereka. Ini yang kita inginkan. Lihat bagaimana Abu Bakar, beliau sudah wafat sudah sekian puluh tahun, tapi sampai sekarang masih teriang-iang di dalam telinga kita. Bahkan subhanallah, di antara karomah beliau, kemarin saya sempat sedih hari Kamis, di dalam mobil saya melihat sebuah video daripada cucu beliau Habib Ahmad, yang beliau katakan, orang kalau tidak dipanggil oleh Abu Bakar tidak akan sampai ke sini. Orang kalau tidak dipanggil oleh Abu Bakar tidak akan hadir dalam haulnya. Alhamdulillah kita termasuk dipanggil. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dengan mulia. Subhanallah, terlintas dalam hati saya, ya Allah, saya jarang ziarah kepada Habib Bakar. Ya Allah, saya jarang hadir haulnya, saya hadir rohanya saja. Subhanallah, gak lama kemudian Habib Bakar telepon kepada saya, minta saya hadir di dalam haul ini. Ini karomah daripada Habib Bakar. Ya Allah, jangan sampai kita ini termasuk yang keluar dari tempat ini dalam keadaan hampa. Demi Allah, saya termasuk yakin kalau seumpama orang seperti beliau yang akhlaknya sempurna, yang begitu ittibatnya kepada Nabi Muhammad sangat sempurna, beliau termasuk orang yang menghormati tamu. Insya Allah kita semuanya tamunya. Insya Allah beliau itu mendengar semua apa yang diucapkan oleh kita. Insya Allah kalau semua kita itu tadi membacakan tahlil, membacakan yasin, itu lebih daripada apa yang kata Nabi Muhammad. Fatihah itu satu kali, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau semua kita bertamu kepada beliau, kita berikan uang sebanyak-banyaknya, orang seperti beliau pasti akan membalas kita. Paling tidak kita akan keluar dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan. Anda merasakan begitu susahnya jika Anda mendidik anak Anda di dalam rumah yang di situ banyak keluarga.
Termasuk banyak keluarga adalah lingkungan tetangga. Anda melarang anak Anda untuk menonton misalnya acara TV tertentu. Karena dia pernah dengar dari kawannya, dia senang. Pas di hari itu dia pura-pura beli apa saja, mampir ke rumah tetangganya nonton TV kok. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan keadaan zaman semacam ini, yang kadang kita sendiri pun juga tidak bisa menahan untuk tidak megang HP yang selalu disaksikan oleh anak-anak kita, yang mau tidak mau anak kita juga pengen kayak ibunya, kayak pengen kayak bapaknya. Jadi ini biarpun kita lemah, kita salah dalam hal itu. Kenapa kok kita harus lempet HP di tangan terus, internet terus semuanya sampai komunikasi dengan. Kita harus sadar kalau itu tidak baik, agar kita sadar dalam mendidik anak, agar anak kita tidak seperti itu. Maka dalam keadaan ini kita paham tujuan, kita ingin membebaskan anak kita dari sebab-sebab yang menjadikan mereka tidak fokus, dan sebab pun kita sadari, maka lihat. Begitu cerdas, begitu mudahnya untuk paham bahwasanya pentingnya dunia pesantren. Pentingnya dunia pesantren. Tapi ingat, pesantren yang memang betul-betul mendidik. Pesantrennya HP bebas, televisi bebas. Itu namanya pindah tempat, ngekos, apa pindah ya. Harus dilihat apa sih kebiasaan di sana. Iya, dan ternyata anak-anak biarpun ini jangan sampai menganggap bahasanya kalau anak biasa di rumah senang dengan televisi dan sebagainya lalu mondok. Oh, enggak, banyak. Mereka di rumahnya juga banyak orang-orang yang hiburannya di rumahnya tidak karu-karuan. Bahkan ada di antara santri itu nggak mau pulang karena apa? Di rumahnya tidak sehat. Ada santri yang dengan kesadarannya sendiri, karena dia sudah kenal hatinya, sudah kenal Allah, sehingga di saat liburan pulang dia gelisah. Kenapa? Kalau di rumah nanti pasti banyak hal yang semestinya aku hindari tidak bisa aku hindari. Nah, kita harus paham halnya demikian ini. Maka pesantren yang kita tuju pun harus pesantren yang memang di situ adalah memberikan kesempatan anak kita untuk banyak belajar, yang membebaskan anak kita dari hal-hal yang akan mengganggunya. Coba lihat sekarang banyak pesantren bagus. Pesantren bagus sudah melimpah. Bahkan pesantren yang mengajarkan matematikanya unggul, fisikanya bagus, Qur'annya sampai hatam, sampai hafal Quran, nahunya, sorofnya, balaghahnya, ilmu arudnya, ada banyak. Itu kebanggaan Pak, Bu. Di jangan tertipu oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang banyak orang mengatakan, nah pesantren itu nggak ada harapan ke depannya. Ya pesantren paling cuma bisa ceramah. Ya Anda juga paling cuma bisa ngumpulin duit setelah itu meninggal. Dan kita buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah meninggalkan sama statusnya. Ya. Dan silahkan cek. Demi Allah saya katakan, tidak ada ulama yang pensiun. Tidak ada ustadz yang pensiun, saya belum pernah dengar. Maaf Pak, saya kira sampai di situ saya ceramah, saya pensiun. Gak ada. Silahkan cek. Jadi ketika Anda mendekatkan diri kepada Allah, menyiapkan anak-anak Anda, masukkan ke pesantren, biarkan dia menghafal Quran. Ingat ya, ingat yang mau saya sampaikan ini. Orang-orang yang mengejar akhirat itu mustahil ketinggalan dunia. Bahkan dunianya dilimpahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang mendapatkannya, lebih daripada orang-orang biasa yang mendapatkannya. Dan dulu orang-orang kita dulu, walaupun ada yang mau dimasukkan ke sekolah umum, itu syarat pertamanya tetap dia harus menghafal Quran dulu dan menyempurnakan sholatnya. Karena itu orang-orang yang pakar di bidang-bidang umum bahkan itu diketahui pada hafal Quran Pak, Bu. Dan cepat begitu hafal Quran, semua cabang ilmu yang lain terbuka dengan mudah. Silahkan Anda lihat ulama-ulama dulu. Ya, Bapak Ibu kalau mengaji ada kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid, karangan Ibnu Rusdi. Ini kitab Bidayatul Mujtahid yang berbicara tentang fikih muqaran, perbandingan pendapat para ulama tentang hukum-hukum sesuatu. Siapa yang nulis? Yang nulis dokter Pak, dokter muslim, dokter penghafal Quran, dokter ngapalin hadis, belajar kedokteran, pakar di bidangnya. Itu dokter bedah Pak, pakar di bidangnya. Dokter bedah nulis kitab fikih, Anda bayangkan. Jadi kalau sudah hafal Quran, sudah paham hadis, mau dibawa kemanapun gampang. Ibnu Sina misalnya, itu kan penghafal Quran, 7 tahun hafal Quran, menghafal hadis. Begitu sudah sempurna hafalannya, sholatnya sudah bagus, belajar kedokteran 16 tahun, otodidak belajar kedokteran, sampai jadi puncaknya, sampai jadi bapak kedokteran. Menuliskan kitab-kitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Qanun fit Tibb, dan seterusnya. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, ya Al-Battani, Jabir Ibnu Hayyan, Ibnu Firnas, itu para penghafal Quran, menemukan prototipe pesawat terbang, menemukan atom, menemukan ini, menemukan itu. Quran dulu Pak, Bu. Jadi jangan, tidak ada aibnya anak Anda silahkan sekolah jadi ahli fisika yang hafal Quran,
ahli kimia yang hafal Quran, ahli biologi yang hafal Quran, kan indah. Begitu jadi dokter praktek, oh hafal Quran luar biasa. Bapak kenapa? Pusing. Apa yang dirasakan saat pusing? Itu dok, kalau tetangga saya beli motor baru, saya pusing. Kalau dia beli mobil baru, saya pusing. Ah begitu. Ini Pak resepnya. Quran surat sekian, ayat sekian. Quran surat sekian, ayat sekian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis sekian. Nih Pak, silakan. Cari di apotek kitab itu. Ah itulah. Kalau sudah seperti itu, maka jadi dokter yang khairul bariyah. Jadi insinyur yang khairul bariyah. Ya? Jadi diplomat yang khairul bariyah. Diplomat dulu yang hafal Quran banyak. Kiai Haji Agus Salim menghafal Quran, ahli tafsir. Ya, memahami hadis pula. Silahkan, jadi bukan aib. Tidak harus kemudian dijadikan dikotomi. Orang-orang menghafal Quran cuma pesantren aja, SMA tidak. Sekarang ya saya kasih tahu. Saya baru dari Sydney dan Melbourne beberapa waktu yang lalu. Sekarang di Melbourne, bahkan di Sydney, itu sekolah Islam kalau nggak ada hafalan Qurannya, nggak laku, Pak. Nggak laku. Sekarang ada hafalan Quran. Di ketinggalan gitu kalau kita nggak mulai lagi. Ini kelihatan nih, ya. Kelihatan tanda-tandanya nih, orang-orang Islam ingin kembali kepada nilai-nilai yang baik yang pernah diraih oleh orang-orang yang telah dulu. Ayo. Jadi itu disiapkan anak antum, dan jangan takut, Pak. Demi Allah saya katakan, jangan takut. Orang-orang yang menyiapkan anaknya untuk dekat dengan Allah, bahkan langsung ada keterangan dalam Al-Quran, rizkinya langsung Allah jamin. Bukan orang tuanya yang capek menyiapkannya, rizkinya. Di awal aja penuh kesungguhan. Kadang-kadang tega nggak ya dimasukin pesantren? Bukan tega nggak tega, dekatkan dengan Allah. Mau dekat nggak? Siapin. Kalau sudah seperti itu, jangan takut, Pak, demi Allah, jangan takut. Buka Quran surah 3 ayat 37. Ya, Imran Hannah punya anak. Saat dalam kandungan sudah diniatkan, anak saya yang satu ini saya siapkan jadi anak yang sangat dekat dengan Allah. Ya, idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Quran surah 3 ayat 35, paling kiri pertengahan. Ketika istrinya Imran Hannah bernazar sejak dia dalam keadaan mengandung, kata istrinya Imran, ya Allah, saya niatkan anak saya yang satu ini, ya Allah, saya siapkan untuk mengabdi kepadamu saja. Maksudnya mendekat kepada Allah. Saya ingin anak saya dekat denganmu, ya Allah, saya siapkan. Begitu keluar ayat 36 lahiran, falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha. Begitu lahir yang lahir perempuan, ya Allah, saya pengennya laki-laki kalau lahir perempuan. Kata Allah, wallahu a'lamu bima wada'at hay Hannah. Allah lebih tahu keistimewaan perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki punya keistimewaan, perempuan pun punya keistimewaan. Ya. Jadi ini statement dalam Al-Qur'an, anak itu prerogatifnya Allah. Kadang-kadang pengen laki-laki keluar perempuan. Pengen perempuan lahir laki-laki. Pengen cepat jadi lambat, pengen lambat jadi cepat, ya. Jadi cuma keturunan. Tapi kata Allah, di balik itu semua ada nilai-nilai kebaikan yang saya tetapkan untuk kehidupan keluarga engkau. Cuma pesannya bagi kita, jangankan laki-laki, perempuan pun kalau mau disiapkan dekat dengan Allah bisa. Silahkan cek sahabiah, ulama-ulama perempuan. Sayyidah Aisyah sepeninggal Nabi, beliau mengajar, ahli hadis, ahli Quran, menerangkan makna-makna hadis. Sayyidah Aisyah. Silahkan, Bu, maaf ya, ulama itu jangan dibatasi oleh laki-laki saja, perempuan juga boleh, silahkan. Sekarang ahli fikih di Indonesia yang pakar fikih perbandingan agama perempuan. Namanya Profesor Dr. Khuzaimah Tahidoyangbo, alumni Al-Azhar. Yang saat di Al-Azhar sampai doktor itu cuma 3 tempat dikenali oleh beliau, 3 tempat saja. 1 kampus, 2 asramanya, 3 pasar. Buat belanja, buat balik. Selama tinggal di sana nggak pernah kenal piramid, nggak pernah kenal sphinx dan sebagainya. Dapat jodohnya ahli usul fikih, alumni Saudi. Ketemu persis di situ. Ya. Ada Ustazah Faiza Ali Shibromalisi, ahli tafsir, perempuan, orang Betawi. Ya, suaminya pakar tajwid, Dr. Sayuti. Ya, Allah yarham, meninggal dunia. Ya, ada lagi Profesor Nabila. Ya, Nabila Lubis, ahli bahasa, perempuan. Anaknya perempuan, Profesor Amani Lubis. Ya, Profesor Amani sekarang rektor UIN Jakarta. Ya, adiknya itu yang ketua FPI sekarang, Ustaz Sobri Lubis, itu adiknya tuh. Itu anaknya Ustazah Nabila, perempuan, Bu. Ya, ada dulu Profesor Tuti Alawiyah, Allah yarham. Ya, Profesor Zakia Darajat, ya. Itu perempuan, boleh silahkan. Bukankah Maryam perempuan? Begitu lahir diberi nama dengan Maryam, apa yang terjadi? Perhatikan nih. Ibu menyiapkan anaknya dekat dengan Allah.
Kalau ingin dekat dengan Allah, siapkan cari orang-orang baik yang bisa membimbing. Makanya Imran dengan Hana sepakat yang paling soleh, yang bisa mendekatkan anak saya dengan Allah cuma Zakaria. Zakaria Nabi, orang paling soleh, orang paling baik. Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau anak anda ingin dekat dengan Allah, ingin jadi ulama, ingin jadi penghafal Quran, maka cari bukan hanya guru yang pintar, tapi guru yang soleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru yang pintar banyak, tapi guru yang soleh tidak banyak. Yang pintar banyak, tapi yang soleh tidak banyak. Betapa banyak guru-guru yang ngajar di sekolah Islam. Silakan cek, masjidnya ada, tapi ketika waktu sholat gak pada sholat ke masjid. Kan persoalan. Ya, jadi cari yang soleh. Zakaria soleh. Kemudian carikan tempat yang baik. Ya, konteksnya dalam Al-Quran disebutkan mihrab. Contoh, mihrab itu tempat khusus yang mendekatkan seseorang dengan Allah. Kalau konteksnya sekarang sekolah, cari sekolah-sekolah yang mendekatkan anak anda dengan Allah. Di situ dia belajar Qurannya, hadisnya, sholatnya, fisika dia belajar, matematika belajar, biologi belajar, macam-macam belajar. Silahkan. Banyak pesantren. Saya dulu di pesantren Pak, Bu. Kalau ditanya Ustadz sekolah di mana dulu, saya bilang pesantren 59. Masuk jam 5, keluar jam 9 malam. Ya kadang-kadang udah pakai seragam, jam 2 udah mandi, keluar siap-siap. Jam 5 masuk kelas pakai seragam, pakai sepatu. Kalau pakai sendal gak bisa masuk keluar. Belajar apa? Ada yang fisika, matematika, biologi, ada yang nahwu, ada yang sorof, ada yang balaghah. 6 tahun Anda bayangkan. Masuk jam 5, keluar jam 9. Ya paling jelek-jelek jadinya ya seperti ini. Ya sekurang-kurangnya gitu kan. Ya. Pasti ada yang didapatkan. Ya banyak pesantren-pesantren bagus sekarang. Silahkan cek. Ada yang di Bogor, ada yang di Garut, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi. Ya ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi. Silahkan. Dapatkan itu semua. Nah kalau anda sudah siapkan tempatnya ada, gurunya ada, maka apa yang terjadi? Perhatikan ayat 37-nya. Ayat 37-nya saya lambatkan. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Karena Imran dengan Hannah berikhtiar untuk anaknya supaya jadi alimah, dekat dengan Allah, dicari guru yang baik, dicari tempat yang baik, maka diterimalah oleh Allah ikhtiar kedua orang tua itu. Begitu diterima ikhtiarnya, wa ambataha nabatan hasana, maka Allah merawat anak itu sampai dengan dia tumbuh. Jadi Allah mencukupkan semuanya untuk kebutuhan anak itu. Bukan orang tuanya yang capek, Allah yang memberikan dengan penuh kemudahan. Wa kafalaha Zakaria, walaupun dirawat oleh Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ini anak Maryam yang merawat Nabi Zakaria, yang ngantar makanan, ngantar minuman, ngantar pakaian Nabi Zakaria, tempatnya di mihrab. Tapi anehnya, ini levelnya Nabi loh Pak. Maryam bukan Nabi, Maryam bukan Nabi, ingat Bu ya, Maryam bukan Nabi, Nabi Zakaria Nabi. Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, segalanya. Setiap diantarkan ke mihrabnya, sudah didapatkan di dalamnya apa yang diperlukan oleh Maryam. Wajada 'indaha rizqa. Bawa pakaian, ada pakaian. Bawa makanan, ada makanan. Bawa buah-buahan, ada buah-buahan. Sampai nanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Kata Maryam, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Ini dari Allah. Di orang-orang yang didekatkan kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik kepadanya, lebih dari apa yang dia butuhkan. Anda dekat dengan direktur, bukankah direktur membantu Anda? Anda dekat dengan pimpinan, bukankah pimpinan membantu Anda? Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah untuk diberikan kepada Anda? Coba lihat. Masukkan anak Anda ke sekolah Quran 4 tahun, 5 tahun. Begitu 5 tahun hafal Al-Quran, akan terjadi perubahan dalam hidup Anda. Jangankan hatam Al-Quran, anak Anda 5 tahun baru hafal An-Naba, amma yatasa'alun, bisa nangis Anda. Dan indahnya begini Pak, antum dari kantor nih capek gitu kan, pekerjaan berat, di jalan macet, pulang ke rumah keringat, tiba-tiba masuk kamar, anak Anda yang 4 tahun sedang mengulang-ulang, kemudian dia baca An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fi mukhtalifun, ulang-ulang begini, hilang semua penat Anda. Begitu Anda mendapatkan telepon dari ma'had, dari pesantren, guru anak Anda telepon kepada Anda, Bu, Pak, selamat ya Bu ya, Pak ya, kenapa Ustaz, kenapa Ustazah? Sekarang Adinda sudah menyelesaikan hafalan Qurannya, dia sudah menjadi hafidh, dia sudah menjadi hafidhah. Anda bisa diam 1000 bahasa di telepon, seakan-akan kemudian Anda mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan sebelumnya. Tiba-tiba air mata Anda keluar, sujud jatuh Anda ke lantai. Gak percaya silahkan.
Itu baru Qurannya, Pak. Demi Allah saya katakan. Apalagi kalau yang telepon itu anak Anda. Tiba-tiba dia berkata di ujung sana, "Mama, alhamdulillah, kenapa nak? Saya sudah menyelesaikan hafalan, saya sudah hafal Quran." Wah, kayaknya investasi Anda tuh nggak ada nilainya. Uang yang keluar, nganter yang capek, kadang-kadang tangisan ketika melepas pertama kali, di rumah sering merenungkan, setelah itu hilang semuanya. Yang ada itu nikmat, itu enak. Ya, nggak percaya silahkan. Ya, cobalah, itu baru hafal Quran. Dan kalau sudah hafal Qurannya, rizkinya datang. Coba lihat, yang hafal Quran Musa, yang haji bapak ibunya. Yang hafal Quran Ahmad dan Kamil. Yang keliling dunia siapa? Ibunya ikut, temannya ikut, murabinya ikut. Yang hafal Quran Firda, mata nggak bisa lihat. Yang haji ibunya ikut, bibinya ikut, saudarinya ikut. Saya tahun lalu berangkat jadi Amirul Hajj untuk kelompok khusus. Ya, untuk kelompok khusus yang disiapkan oleh kedutaan Saudi Arabia. Sekitar 300 orang berangkat. Nyampe di sana, saya pikir ini kelompok apa? Nyampe di sana orang-orang hebat. Ada ustadz, ada ulama. Yang paling dahsyat kelompok penghafal Quran. Anak-anak kecil, usia 5 tahun, 6 tahun. Ada yang matanya nggak lihat. Ya, ada yang anak-anak masih polos, kadang lompat, kadang jalan, kadang Allahu Akbar. Setiap ke masjid bolak-balik Quran yang dibacakan. Anak-anak kecil. Tapi bukan itu saja yang paling penting. Yang penting itu anaknya berangkat, bapaknya ikut, ibunya ikut, temannya ikut, kerabatnya ikut. Ada yang satu hafal Quran, yang ikut tuh sampai 10 orang. Anda bayangkan? Ya, itu luar biasa. Ada tukang beca ahli Quran. Ya, Ustaz Kabolosi dari Ambon, ahli Quran, kumpulin orang-orang supaya belajar Quran ke TPA. Berusaha menghafal Quran, dia kumpulin beliau orang biasa, teman-teman, dari penghasilannya bikin TPA, bikin gedung, kumpulin orang-orang belajar. Apa hadiahnya? Tiba-tiba datang panggilan haji. Nggak pernah ngumpulin uang terbayang untuk haji, datang tiba-tiba berangkat. Ada tukang pijit berusaha ngapalin Quran, ngapalin, berangkat. Anda bayangkan. Jadi gimana ya membahasakannya? Anda jangan takut gitu. Ya, jadikan sebagian dari keluarga Anda itu masuk dalam golongan khairul bariyah. Begitu dapat status khairul bariyah, maka Allah akan menanamkan kemuliaan dan cahaya di rumah Anda. Anak saya saat ini sekolah di Al-Azhar Bandung. Mana yang lebih baik, melanjutkan pesantren atau sekolah umum? Kalau dia di pesantren, mata pelajaran agamanya lebih banyak. Untuk bahasa Arab aja, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, badi, 5. Untuk pelajaran Al-Qur'annya aja, tajwid, lalu kemudian ada tahsin, di situ pula ada mempelajari mujawwad, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka sebagai ekstrakurikuler. Ada tafsir, ada ulumul Quran, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, ada hadis tahlili, ada hadis maudhu'i, ada mustalah hadis, ada ilmu jarah wa ta'dil. Banyak pelajaran agama. Pelajaran umumnya di sebagian pondok, jadi tak sama kurikulum. Lihat kurikulumnya baik-baik, ini mau arahkan kemana. Kalau memang mau fokusnya nanti ke umum, fakultas kedokteran, fakultas hukum, cukupkan pelajaran agamanya 5 saja, tak usah banyak-banyak. Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 aja cukup. Yang lain baru dia kimia, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Tuh. Kemana arah dia? Nah, Ustadz dulu arahnya kemana? Saya dari kecil, kata datuk saya, cucuku ini semuanya yang satu ini harus sekolah agama. Jadi saya memang udah disetting dari awal, bukan mendadak jadi ustadz. Cucuku ini yang satu ini harus sekolah agama. Aku yang ngasih nama dia. Nama saya dia yang ngasih, Abdus Somad. Dia harus sekolah agama. Kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, ini ku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar, ini untuk biaya sekolah dia. Begitu datuk saya mati, kelapa itu pun mati. Tak pernah kelapa yang ditinggalkannya itu membiayai saya kuliah. Tapi begitu saya ikut tes ke Mesir, lulus, dapat saya beasiswa 4 tahun. Ikut saya tes ke Maroko, lulus, dapat saya beasiswa 2 tahun. Di situ saya paham,
Saya lulus itu bukan karena otak saya, tapi karena doa orang dulu ingin mewakaf. Diwakafkannya kebun kelapa itu 2 hektar, dibalas Allah melimpah ruah. Saya ambil pelajaran, aku pun nanti harus mewakafkan tanah 2 hektar untuk anak dan cucu-cucuku sekolah agama. Ya, jadi jangan ingin jadi foto model, merantau ke Jakarta, belajar agama tak tahu, ikut tes dai, lulus jadi ustad. Bukan begitu. Harus disetting dia dari awal. Ini anak ini yang jadi apa? Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustaz. Berarti mau jadi hakim konstitusi. Tak usah terlalu banyak pelajaran agamanya. Yang penting dia belajar hukum. Masuk kursus bahasa Belanda. Supaya nanti dikirim dia ke Leiden University. Paham dia apa dapat pahala belajar hukum Belanda. Nanti setelah pulang dia lah yang akan mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Kalau saya dikriminalisasi, dia jadi pengacara saya nanti. Udah kita siapkan itu semua.